Hai, kita dari mahasiswa BINUS University Bandung, jurusan Creative Entrepreneurship. Sekarang kita lagi ada di Pandel Cafe. Yuk kita masuk. Jadi, ini adalah rumah yang terasnya dijadikan sebuah kafe. Dan di sini adalah parkiran motornya. Lalu, ini adalah sisi dari dalam Pandel Cafe yang dijadikan untuk tempat makan. Lalu, di sini adalah bar dan kasir. Dan sebelah kasir, banyak figura foto orang-orang terkenal yang sudah datang ke Pandel Cafe. Lalu, ini adalah dapur bagian depan dari Pandel Cafe. Dan ini adalah kasirnya. Langsung saja kita ke wawancaranya. Halo teman-teman, di sini saya akan mewawancarai owner dari Pandel Cafe dengan Ibu siapa? Diani Hiola. Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah. Ya Bu, di sini saya dari mahasiswa BINUS B27 mau wawancara Ibu sekalian cari ilmu aja gitu tentang anak kayak buat anak muda buat memulai bisnisnya dari awal. Bisa terinspirasi bikin kafenya tuh dari mana? Nah, jadi gini, dulu tuh saya sama keluarga tuh punya hobi kulineran gitu, kulineran. Jadi senangnya nyoba-nyoba makanan gitu. Ada kafe baru, nyoba gitu. Terus kita misalnya main ke Jogja itu yang dicari pertama itu kulinerannya apa ya gitu. Atau ke Bali atau ke Pangandaran gitu ya. Yang dicari pertama itu kulinerannya gitu. Bukan wisata atau apanya. Nah, karena dari situlah awalnya kita senang kulineran, akhirnya kita punya tempat di sini nih. Ini tuh tadinya nggak dipakai. Jadi cuma halaman doang gitu sama pohon-pohon gitu. Terus kita buka yuk, iseng-iseng aja. Iseng bukalah di halaman gitu. Ternyata ya animonya lumayan gitu, lumayan bagus. Ya udah akhirnya dari hobi itulah lanjut. Terus awalnya bisa sampai kepikiran mengganti konsep buat kayak ngopi, kan dulunya kayak western cafe gitu yang kita lihat gitu ya. Terus sampai sekarang yang biasanya kan kafe-kafe yang lain bukannya sampai sore, ini cuma sampai siang doang. Nah, dulunya itu kita buka tuh di akhir 2005. Nah, awal buka itu dari sore, justru dari jam 4 sore sampai jam 11 malam. Nah, dengan western konsepnya. Kemudian kita mikir nih, wah pagi sayang gitu, kosong gitu. Karena kosong, terus ya iseng aja kita juga, udah kita pagi jualan juga yuk gitu. Ya udah kalau pagi apa ya? Ya udah kalau pagi kita jualan buat sarapan aja, nyoba. Nah, berjalanlah pagi dan malam. Ternyata lebih bagus di pagi animonya itu gitu. Karena kita buka dari jam 6 pagi gitu. Dulu itu kita belum ada di sini tuh yang buka dari jam 6 pagi, rata-rata jam 10. Kita buka jam 6 ternyata lumayan tuh sampai antri gitu panjang. Nah, akhirnya ya udah malam kita tutup, ambillah yang pagi kita nerusin pagi terus gitu. Terus Pandel Cafe ini bukannya cuma satu cabang di sini doang apa ada yang lain? Ya, jadi bukan cabang, ya memang cuma satu ini aja. Kita nggak bikin cabang sama sekali. Cuman buat jaga biar eksklusif aja. Kalau misalnya banyak sih yang nawarin untuk franchise ya. Ada pernah di Cirebon, terus Jakarta gitu. Lumayan lah yang nawarin untuk buka franchise, tapi kitanya belum kepikiran ya, memang nggak mau gitu. Cuman pengennya di sini aja gitu. Jadi kan orang akan nyari kalau nanti banyak cabang kan kebagi-bagi gitu. Nah, terus selanjutnya kan Pandel Cafe ini terkenal dengan makanannya yang non MSG. Oh iya. Itu pengganti rasa buat tetap samanya tuh kayak gimana? Nah gini, karena memang kan kita pengennya menunya menu sehat. Kan orang tuh suka pakai itulah micin-micin yang begitu ya. Nah kita nggak boleh semuanya gitu, karena sebenarnya Indonesia itu kan kaya akan rempah gitu. Jadi kayak akan rempah terus kaldu, jadi sama sekali tanpa MSG. Tapi misalnya nih kayak bubur, kita bubur itu betul-betul dia dari kaldu
Jadi saya bikin dari ayam. Jadi ayam itu kita rebus tuh sampai ngebol gitu ya. Nah baru diambil ayamnya untuk ayam suwir. Nah si kaldunya itulah yang kita bikin bubur. Wah jadi buka dapur. Nah itu sama apa? Ya itu tadi yang rempah-rempah. Jadi kayak lontong kari itu kan rempah-rempah kita banyak tuh. Jadi sama sekali kita nggak pakai MSG atau mecin. Terus kan Pandel Cafe ini buka dari 2005 ya? Ya 2005 akhir. Terus gimana kayak pernah ganti konsep tapi tetap bisa bertahan di bidang kafe ini kayak kan dari 2005 udah lama banget, apa kepikiran buat kayak ganti ke bidang lain kah? Jadi maksudnya bagaimana ini bisa survive kali ya. Nah, gitu. Jadi sebenarnya sih kuncinya ya kita harus konsisten gitu. Konsisten misalnya makanannya gitu kan, jangan hari ini rasanya gimana, besok berubah lagi. Nah, kita setiap saat rasa itu sama, tidak boleh beda. Terus udah gitu kita juga harus ngikutin zamannya yang lagi inilah gitu ya. Pengennya kayak gimana ya kita ngikutin gitu. Kayak kopi-kopian dulu tuh cuma kopinya ya kopi yang biasa. Kayak sekarang kan anak-anak muda macem-macem tuh kan kopinya, ya kita ngikutin gitu. Udah mungkin segitu aja. Terus Ibu ada advice buat anak-anak muda sekarang untuk memulai bisnis di sekarang ini gimana gitu, yang baru mau memulai bisnis? Nah kalau yang penting sih jangan patah semangat gitu. Terus kalau nyoba itu ketika udah nyoba terus jatuh harus nyoba lagi, jatuh nyoba lagi. Ketika kita jatuh itu sebenarnya kuncinya, karena apa? Kita kan akan mikir nih, kenapa kita jatuh ya gitu kan? Oh ini karena ini. Nah karenanya itulah itu masukan buat kita untuk memperbaiki lagi. Jadi sebenarnya jatuh itu bagus, harus sering jatuh dulu. Ketika kita sering jatuh, kita akan dapat ilmunya. Itulah nanti yang akan kita sukses gitu. Terima kasih Ibu. Untuk wawancara kali ini cukup sampai di sini. Makasih. Sukses ya.